Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Selamat awal bulan, mengawali awal bulan November. Gimana nih semangatnya? Mungkin ada beberapa teman-teman di sana yang udah mulai gajian, yang memang gajiannya awal bulan ya. Kalau aku sendiri sih gajiannya akhir bulan. Jadinya awal bulan ikut jadi tim hore aja ya. Selamat untuk teman-teman yang mungkin gajiannya di awal bulan mau mulai budgeting lagi. Kemarin siapa aja yang katanya beberapa bulan ini suka over budget terus jadi semangat budgetingnya menurun. Hayo teman-teman, mumpung awal bulan kita gercepin bareng-bareng, semangat bareng-bareng. Di sini aku meskipun gajiannya masuknya akhir bulan juga biasanya aku memulai budgetingnya di awal bulan ya untuk ngatur ini itunya. Aku juga bersemangat nih teman-teman meskipun beberapa bulan belakang ini keadaan ekonominya rada loyo gitu ya, tapi kita jangan menyerah, jadikan pelajaran nanti biar kita lebih siap untuk menghadapi tantangan ekonomi ke depannya. Afirmasi positif jangan lupa, kita sebagai ibu rumah tangga sih kelihatannya kayak nggak berperan apa-apa ya, tapi justru di tangan kita lah keuangan rumah tangga kita akan berkembang atau tidak, akan minus atau tidak, atau pokoknya kita adalah pengendali tonggak perekonomian keluarga gitu ya. Nah, ini mengawali pagi hari aku teman-teman. Aku tuh nyuci baju ya. Ini sebenarnya nggak seberapa banyak, cuma tuh ada pakaian yang basah gitu. Jadi aku cuci aja. Terus ini seperti biasa, berhubung penghasilan suami aku harian, jadi aku masukin untuk hari kedua ya teman-teman. Mudah-mudahan ini nanti aku share rutin gitu kalau nggak lupa gitu ya. Karena biasanya aku suka kumpulin dulu tuh penghasilannya sampai akhir bulan, nanti baru di budgeting dan ditambahin sama penghasilan aku. Lanjut pagi hari lagi nyiapin bekal suami. Pagi ini tuh rada gerimis mendung teman-teman di daerah aku. Jadi tuh rasanya mau ke warung belakang buat beli telur mager banget. Jadi ya udah masak apa yang ada. Sebenarnya di kulkas masih ada ayam, cuman masih beku gitu ya. Jadi kelamaan nunggu untuk diolahnya. Terus juga masih ada ikan tongkol yang aku goreng kemarin sore, tapi kata suami aku untuk bekalnya nggak mau ikan gitu kan, karena masih pagi gitu, takutnya mual karena dia nggak terlalu suka ikan. Jadi ya udah aku tawarin mau bakwan nggak, katanya mau. Jadi aku bikin bakwan sayur, terus nanti numis labu dicampur tahu gitu. Biasanya untuk pagi hari aku masaknya sedikit karena memang hanya untuk bekal suami kerja dan untuk sarapan pagi aku. Jadi tuh bekal suami aku dimakan pagi hari ya teman-teman, bukan untuk makan siang. Jadi kayak dia tuh di rumah kalau pagi hari cuma ngopi sama ngemil, terus nyampe di tempat kerja sekitar beres-beres dikit gitulah ya di sana. Terus sekitar jam 8, tengah 9 atau jam 9 tuh baru makan nasi, karena memang katanya tuh kalau pagi hari langsung makan nasi kurang berselera. Jadi gitu ya. Jadi bekalnya juga yang simple aja, terus aku ngebawainnya tuh nggak terlalu banyak porsinya karena kan masih pagi. Gimana juga cuaca di daerah teman-teman? Aku sangat seneng dengernya, katanya juga udah pada nular nih hujannya di daerah masing-masing ya. Ada Mbak Vera di Pontianak, katanya udah turun hujan kemarin. Terus juga yang di Cikarang, yang di Banten ya kalau nggak salah, di Jawa Timur, di Jakarta, pokoknya di daerah, semua daerah lainnya, di Jawa Barat juga. Aku lupa kadang mau nyebutin daerahnya karena kan kota di Indonesia banyak banget. Nah ini untuk bakwannya udah selesai gorengnya segitu aja. Terus aku lanjut numis labu campur tahu gitu, karena memang labunya cuma tinggal setengah. Masaknya juga numisnya sedikit karena ini buat sekali makan aja. Aku tuh biasanya masak sehari 2 kali teman-teman, pagi hari dan sore hari gitu. Tapi ya dengan menu sederhana ya, menyesuaikan budget juga. Tapi meskipun budgetnya minim, masih ini loh tercukupi untuk kebutuhan proteinnya, untuk seratnya, karena kan kita memang di sini masih 2 orang ya. Jadi mungkin budget belanjanya masih tergolong hemat. Mudah-mudahan awal November ini menjadi awal yang baik untuk kita semua ya teman-teman, terutama para ibu rumah tangga. Bahagianya ibu rumah tangga itu apa sih? Ya saat keuangannya itu stabil ya, keuangan rumah tangganya stabil, nggak minus, nggak over budget, itu udah jadi kebahagiaan ibu rumah tangga. Budget dalam 1 bulannya cukup, kalau bisa ada
lebihnya atau ada sisanya, itu udah bikin happy. Nggak perlu kayak jalan-jalan ke mall atau belanja-belanja barang-barang kekinian. Dengan budget keuangan rumah tangga yang stabil aja, cukup, tidak minus, tidak over budget, itu aku yakin bisa membuat para ibu rumah tangga di sini tuh udah happy gitu ya teman-teman. Apalagi kalau pengeluaran dalam bulan tersebut tidak terlalu banyak untuk pos budget pengeluaran tak terduga. Ya mudahan-mudahan aja semakin kedepannya kita dimudahkan dalam mencari rezekinya ya. Entah yang mencari rezeki dalam pekerjaan, ya terbukalah lapangan pekerjaan selebar-lebarnya, maupun yang berdagang, karena semua itu kan saling terkait ya, antara pedagang atau wirausaha, antara pekerja atau karyawan, karena mereka tuh saling simbiosis mutualisme. Para pedagang juga butuh customer, para karyawan juga butuh pedagang untuk membantu mereka mencukupi kebutuhan hidupnya. Jadi kita sama-sama makhluk sosial yang saling membutuhkan. Nah, kalau perekonomiannya akan bangkit kembali kan tentu saja ini akan menjadi kabar yang baik. Mudah-mudahan saja. Tapi kita di sini juga jangan lengah, karena beberapa pengalaman ke belakang ini menjadikan kita kaget ya. Aku juga kaget karena tiba-tiba penghasilan tambahan susah dicari karena pelemahan ekonomi, daya beli masyarakat menurun, karena di sini juga aku salah satu pelaku usaha. Jadinya lumayan membuat aku kaget. Tapi ya mau nggak mau, kita hidup di dunia ini memang kadang-kadang kan banyak sekali tantangan atau ujiannya yang berbeda-beda. Kadang di tahun ini seperti ini, terus tahun depan kita belum tahu nih tantangan apa lagi yang bakalan terjadi. Jadi jalan satu-satunya yang paling bijak adalah dengan bersiap-siap diri, menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya secara mental, secara pikiran, secara psikologis gitu ya teman-teman. Belajar dari pengalaman yang sudah lalu-lalu, di mana yang paling terasa adalah awal mulanya kita tersadar saat COVID, gimana pendapatan kita itu berdampak dari kondisi tersebut. Lalu ke tahun-tahun berikutnya setelah COVID juga aku rasa perekonomian itu belum terlalu tumbuh dengan baik. Ini yang aku rasain sih, terutama untuk penghasilan menengah ke bawah ya, atau penghasilan kecil seperti aku. Tapi meskipun memiliki pendapatan kecil atau minim, kita tetap harus semangat ya teman-teman. Masih untung ada pendapatan yang bisa kita kelola, meskipun mungkin pendapatannya minim, ngepres gitu. Tapi harus tetap disyukuri ya, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang kondisinya jauh di bawah kita. Yang pada mau mulai menabung gimana nih bun? Awal bulan ini adalah awal yang baik ya. Kayaknya atau rasa-rasanya tuh saat-saat kondisi seperti sekarang ini, menabung harus kita nikmati dengan enjoy. Jangan ditargetkan seberapa besar, tapi harus ditargetkan seberapa rutin dan konsisten ya. Sedikit demi sedikit gak ada masalah, yang penting konsisten daripada tidak sama sekali. Kalau bagi aku nih ya teman-teman, biasanya tuh menabung dengan nominal yang memang aku mampu, yang nyaman buat diri aku, yang tidak terlalu besar. Karena kalau aku menabung dengan nominal yang besar, biasanya tuh aku kepikiran, terus kadang-kadang akhirnya tuh suka kepake gitu. Karena sebenarnya uang dengan nominal besar tersebut itu bukan uang nganggur kalau di aku, karena kan aku penghasilannya masih minim ya. Jadi tuh biasanya ya kepake karena memang masih dibutuhkan atau masih ada fungsinya. Beda ketika aku menabung dengan nominal kecil, biasanya memang uang tersebut ya uang ekstra, uang nganggur, jadi bisa aku simpan dan aku jadi nggak kepikiran gitu, karena yang ditabungkan nominal kecil. Nah, untuk pos budget anggaran lainnya juga masih aman. Tapi kalau nabungnya nominal besar, biasanya tuh itu makan dari pos budget lainnya ya, bagi aku yang penghasilannya kecil. Tapi untuk teman-teman yang mungkin penghasilannya udah settle, udah besar, itu bisa banget mentargetkan tabungannya per bulannya atau per minggunya berapa, supaya lebih safety ke depannya. Oh ya teman-teman, ini setelah tadi aku masak sarapan pagi dan untuk bekal suami, langsung ya setelah masak terbitlah cucian perabotan dan piring. Ini langsung aja aku kerjain biar akunya lebih nyaman dan tenang, karena
Yang namanya kerjaan ibu rumah tangga itu nggak ada habisnya. Kalau dibiarin bukannya makin selesai tapi makin numpuk. Kalau kerjaan makin numpuk, kitanya juga yang lihat makin suntuk. Alhasil bukannya semakin rajin tapi makin mager. Apalagi kalau menunda-nunda pekerjaan, terus kita mengganti waktu kita dengan scroll media sosial, terus juga akhirnya ke bawah suasana, akhirnya lupa waktu, bakalan kitanya keteteran gitu ya, semakin banyak kerjaan yang numpuk. Jadi biasanya kalau aku habis masak kan masih di dapur, terus aku ngelihat cucian perabotan kotor, langsung aku kerjain mumpung aku di dapur. Karena kalau aku tinggalin, udah sampai siang sore nggak bakal aku kerjain. Alhasil bukannya rapih, malah makin numpuk dan berantakan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video aku hari ini. Semoga bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum.